Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Calon Wakil Presiden nomor 1 Muhaimin Iskandar mengaku siap beradu data dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait ucapannya atau penilaiannya bahwa hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu ugal-ugalan. Muhaimin juga menyatakan siap kalau diajak untuk mengecek langsung ke lapangan. Sementara co-kapten tim nasional Amin yang juga diserang oleh Luhut menilai serangan Gibran ke Caimin dan dirinya itu seperti senjata makan tuan. Akibatnya ya, menteri-menteri termasuk menteri senior sekelas Luhut sampai harus turun gunung. Asli senjata makan tuan. Mereka kirim rudal tapi di sana yang justru kebakaran, kata Lembong, seperti dikutip dari acara The Real Talk Unilubis Rabu malam tanggal 24 Januari. Menko Marifest Luhut Panjaitan dalam unggahan di akun Instagramnya itu menyerang Tom Lembong yang dinilainya terlalu GR karena menyebut-nyebut pernah membuatkan contekan untuk Presiden Jokowi selama 7 tahun. Luhut juga sampai menyatakan dia meragukan intelektualitas Tom Lembong dan menilai karakter Tom Lembong itu tidak bagus. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri. Seeing is believing. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015, itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat sana. Jumlahnya itu berkisar antara 10 sampai 15% saja. Dan itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita tidak punya memang kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih dan training. Ya itu satu proses yang harus dilaluin. Jangan kita juga munafik, jangan kita juga membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda mau calon pemimpin. Karakter itu menurut saya nomor 1, bukan soal pintar. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung. Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. What kind of personality this Opung? Tom harus ngerti, kalau harga nikel terlalu tinggi,
sangat berbahaya. Kita belajar dari kasus kobalt. 3 tahun lalu harganya begitu tinggi, orang akhirnya mencari bentuk baterai lain. Itu salah satu lahirnya lithium ferrophosphate itu. Jadi ini kalau kita juga membuat harga itu ketinggian, orang akan cari alternatif lain. Teknologi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu kita mencari keseimbangan benar. Keseimbangan supaya betul-betul barang kita ini tetap masih dibutuhkan sampai beberapa belas tahun yang akan datang. Kita nggak tahu berapa tahun. Tapi ingat, lithium baterai itu bisa recycling. Sedangkan tadi LFP itu tidak bisa recycling sampai hari ini. Tapi sekali lagi teknologi itu terus berkembang. Nah, kita bersyukur LFP juga kita kembangkan dengan Tiongkok. Tadi lithium baterai juga kita kembangkan dengan Tiongkok maupun dengan lain-lain. Ini saya titip pada Anda, walaupun sudah tidak di government lagi, jangan menceritakan yang tidak baik, padahal sebenarnya tidak sepenuhnya benar di luar. Ceritakanlah memang apa yang bagus. Pernah kita di inflasi di bawah 3%, kan baru sekarang. Pernah 44 bulan kita surplus ekspor, kan baru sekarang. Apa itu ya? Hilirisasi. Kita bisa maintain masih growth 5% di tengah-tengah keadaan ekonomi dunia begini, dan kita masih berupaya untuk di atas 5%, mungkin 6% pada tahun depan dan seterusnya sampai 2030. Kita berharap masih trajectory kita bisa tadi income per kapita kita $10.000 dan kita masih berharap dan yakin untuk bisa besaran GDP kita sekitar $3 triliun atau lebih. Jadi downstreaming ini akan membuat Indonesia lebih bagus. Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100% LFP atau lithium ferrophosphate untuk mobil listriknya. Mereka masih tetap gunakan nickel-based battery. Jadi seperti supply nickel-based battery itu dilakukan oleh LG Korea Selatan untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai. Memang ada yang mulai LFP, karena penelitian mengenai LFP ini sudah makin berkembang. Ya memang satu ketika tidak tertutup kemungkinan nikel ini makin kurang penggunanya. Makanya sebabnya kita juga harus genjot juga. Tapi dengan tadi yang terukur. Nah sekarang ini kalau kita lihat hilirisasi kita di katoda dan di banyak lagi bagian daripada lithium baterai, kita sudah sangat maju yang membuat ekspor kita juga tidak hanya tergantung lagi kepada ekspor raw materialnya itu tadi. Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya pemlembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja timbur. Pemimpin itu harus memberikan ketauladanan. Ya, kalau kami di tentara ketauladanan. Yang juga bisa risiko pada nyawamu. Tapi sini, nama baikmu, nama Indonesia, itu menjadi tantangan. Jadi saya pikir, Anda yang akan jadi calon pemimpin Republik ini, kalau berani mencalonkan diri, elok Anda itu memberikan tauladan. Jangan bicara seenaknya aja, memberikan kabar-kabar bohong. Jadi kalau saya bantah gini kan jadi tidak enak, bahwa Anda bohong. Saya sebagai yang lebih senior, lebih tua dari Anda, ingatkan, jangan Anda karakter ini kalau Anda pelihara terus, tidak bagus. Nanti siapa tahu Anda menang. Kalau Anda menang jadi pemimpin seperti ini, wah saya sangat khawatir nanti bagaimana Anda memimpin Indonesia ini, atau siapapun yang kalian jadi pemimpin itu. Ya, jadi saya titip kalau Anda berkomentar, lihat dulu barang itu. Anda mau calon-calon pemimpin. Anda nggak tahu bagaimana kerja keras orang itu membuat WDB, membuat Morowali, yang memberikan sumbangan besar buat ekonomi kita, sampai seperti sekarang. Sekali lagi, rakyat Indonesia, pilihlah pemimpin yang berkarakter. Saya ulangi, pilihlah pemimpin yang berkarakter, jangan pemimpin yang kelihatan pintar saja, tapi tidak memiliki karakter yang baik. Terima kasih. Kekesalan Luhut atas Muhaimin dan Tom Lembong itu dipicu oleh debat calon wakil presiden kedua yang berlangsung hari Ahad 21 Januari lalu. Dalam debat one on one itu Gibran sempat berkali-kali meledek Muhaimin soal dia mendapat contekan dari Tom Lembong.
Gibran itu bahkan sampai 3 kali menyebut nama Tom Lembong. Padahal waktu itu Tom Lembong tidak hadir dalam debat tersebut. Sementara Caimin itu dengan tegas menilai bahwa hilirisasi yang selalu dibangga-banggakan oleh Gibran dalam debat itu ya dilakukan oleh pemerintah secara ugal-ugalan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan, Mas LFP, Gibran. lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat, Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Terima kasih Pak. Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Dan yang paling parah, nikel kita
berlebih produknya, sehingga bukan harga tawar kita menaik, malah kemudian kita menjadi korban dari policy kita sendiri. Sementara kita masa depannya menjadi tidak jelas, di sisi yang lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita, sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara. Oleh karena itu bukan soal gegabah, ini soal keberanian dan keberpihakan. Habis. Menanggapi serangan Gibran ke Muhaimin dan namanya disebut-sebut oleh Gibran, Tom Lembong itu menanggapinya dengan santai. Secara bercanda dia menduga Gibran merasa rindu kepadanya. Memang sebelumnya Tom Lembong itu kan menyatakan bahwa soal contekan kepada Muhaimin itu bahwa dia juga pernah membuatkan contekan dan pidato Jokowi. Ini rupanya yang membuat Pak Luhut jadi kesal gitu ya. Dan karena debat itu karena namanya kemudian juga disebut-sebut, itu netizen kemudian membongkar kembali momen saat Tom Lembong itu membantu Jokowi menjawab pertanyaan dalam sebuah forum dialog di Brookings Institute Amerika Serikat. Itu pada tahun 2015. Saat itu Tom itu masih menjadi Menteri Perdagangan dan Jokowi itu berdalih kenapa dia meminta Tom Lembong menjawab, itu sengaja dia mentes kemampuan menterinya, dan pada waktu itu Jokowi menggunakan kalimat I want to test my minister, dan ini kemudian jadi bahan ledek-ledekan kalangan netizen pada waktu itu. Do you have any advice as to how the private sector, both domestic in Indonesia and internationally, particularly America, can play a more constructive role in Indonesia's infrastructure program? And what are some of the reasons that it's been slow? Do you still believe in public-private partnerships? Thank you very much. Thank you. I want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. But don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President, Mr. Talbot, Congressman Sherman, ladies and gentlemen. So, Jim, I think the answer is very much that we absolutely believe in public-private partnership. Ucapan dari Tom Lembong yang mengaku dia memberi contekan kepada Presiden Jokowi selama 7 tahun itu rupanya membuat kubu pendukung paslon 2 itu marah kepada Tom Lembong. Mereka mencoba memelintir pernyataan Tom Lembong itu sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi dan tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang pernah menjadi bawahan Presiden Jokowi. Sementara Menko Marinvest Luhut Panjaitan dan Menteri Investasi yang merangkap Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mencoba mendowngrade Tom Lembong dengan menyatakan bahwa ketika dia menjadi Kepala BKPM itu banyak sekali proyek yang mangkrak, dan juga kata Luhut ada pekerjaan yang tidak diselesaikan dan baru itu diselesaikan era pemerintahan berikutnya, dan yang menyelesaikan itu menurut pengakuan dari Bahlil adalah dia gitu. Nah, ketika merespon pernyataan dari Luhut maupun Bahlil, Tom Lembong itu juga santai saja. Dia menilai itu seperti sebuah ada kebakaran besar dalam tim debat calon wakil presiden 02 Gibran Rakabuming. Kemudian kebakaran besar itu yang membuat sejumlah menteri seperti Bahlil hingga sekelas Menko Marinvest Luhut Panjaitan turun gunung. Saya sangat empati kepada mereka, maksudnya kepada Pak Luhut dan Bahlil. Kayaknya kesalahan besar kemarin saat debat Cawapres mengangkat nama saya sampai 3 kali. Asli senjata makan tuan, mereka kirim rudal tapi di sana yang justru kebakaran, tambah Tom Lembong. Mengapa dia menyebutnya sebagai senjata makan tuan? Ya karena kata dia penyebutan namanya yang dituding sebagai sumber contekan debat membuat justru nama dia trending hingga sampai saat ini. Yang benar memang nama Tom Lembong itu jadi trending sekali di Twitter ya. Menurut Tom, tim debat Gibran harus mau mengakui bahwa ada kegagalan strategi dalam manuver Gibran dalam debat tersebut. Saya juga pernah kok beri masukan yang gagal. Mungkin tim debat kemarin kena semprot, mungkin dari Gibran atau Prabowo, atau mungkin juga Pak Jokowi. Saya tidak tahu. Yang jelas ini kebakaran besar, pemadam kebakaran sampai segitunya menteri-menteri turun, kata Lembong. Nah, kalau Lembong tadi reaksinya santai dan lucu ya analoginya itu ya. Nah, kalau Cawapres Muhaimin yang juga disentil dan ditantang Luhut, itu dia menyatakan siap bila diajak adu data. Ya kita buktikan bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan
baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan kerusakannya. Itu kata Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur hari ini, Kamis 25 Januari 2024. Muhaimin menegaskan berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar makin makmur. Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalimantan Selatan, batu bara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, tutur dia. Dia juga mengaku siap jika diajak mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut. Siap saja kita cek manfaat dan mudorotnya, tegas dia. Nah ini makin menarik ya. Ini kalau mau adu data bagus juga. Kapan kita siapkan forumnya ini? Siapa sesungguhnya yang melakukan kebohongan publik? Karena kan Gibran juga bawa-bawa soal kebohongan publik. Sementara soal manfaat hilirisasi, nah kebetulan kan Pak Luhut juga menyinggung tadi mau mengajak Caimin ke Weda Bay ya, itu di Maluku Utara, di Halmahera kalau nggak salah ini ya. Ini kan sesungguhnya banyak sekali pengakuan dari warga sekitar tambang, bahkan juga dari pejabat setempat. Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, pada bulan Desember tahun 2022 pernah curhat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena kan dia diingatkan oleh Presiden Jokowi bahwa harus hati-hati, pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu tertinggi, bahkan kalau nggak salah waktu itu tersebut paling tinggi di dunia ya, karena mencapai 27%. Tapi kata Abdul Ghani Kasuba itu dia ketika dia curhat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, dia menyatakan bahwa Maluku Utara itu 27% pertumbuhan ekonominya, dan katanya kita diingatkan hati-hati. Saya berpikir kalau kita hati-hati akan sulit menjaga pertumbuhan ekonomi, dan karena menurut dia gitu ya, pertumbuhan ekonomi itu walaupun tinggi tidak dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Pertumbuhan tinggi itu sesungguhnya masyarakat tidak menikmati apa-apa. Ini sebelumnya narasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara itu disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dia pada waktu itu memberi contoh begini, contoh di Maluku Utara dengan Weda Bay. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sampai angka 27%. Nggak ada di dunia bisa provinsi tumbuh 27%. Itu katanya dalam acara Nusantara Bersatu. Itu pada tanggal 26 November tahun 2022. Nah, apakah Pak Luhut juga mau adu data dengan Gubernur Maluku Utara yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi 27% itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat sekitarnya? Sayangnya nih kalau mau adu data Gubernur Maluku Utara yang juga kader PDIP itu Pak Abdul Ghani Kasuba itu tidak mungkin lagi adu data dengan Luhut, karena sekarang dia ini sudah ditangkap oleh KPK, ditahan oleh KPK karena kasus gratifikasi jual beli jabatan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.